yang harus kita kerjakan. Kalau di Ramadan ini kita punya kewajiban tadabbur minimal 1 ayat 1 hari ya. Ya Ustaz Bima, ada wajiban ya, tadabbur ayat 1 hari 1 ayat. Ini kewajiban kita. Ya, kalau bisa lebih dari itu. Karena ada sebuah kitab yang luar biasa Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mudah-mudahan nanti sudah ada terjemahannya. Sebuah kitab yang dikarang oleh Dr. Majdi Hilali dengan judul Sirru Nahdlatil Ummah, rahasia kebangkitan umat. Itu full beliau membahas dengan Al-Quranul Karim. Jadi kenapa generasi kita seperti ini, kenapa lisan kita kayak gini, kenapa mata kita seperti ini, kenapa norma hidup kita semakin terpuruk. Kalau mau kita bangkit kembali Bapak Ibu dimuliakan Allah, kembali ke Al-Quran. Semuanya sudah Allah terangkan, Allah kasih rambu-rambunya dengan lengkap. Maka Al-Quran menjadi kegiatan rutin kita dimanapun dan kapanpun. Apalagi di kegiatan pembinaan-pembinaan kita, maksimalkan dengan Al-Quran. Kita sering Quran ini sekedar lalu. Ada sesi kita setoran hafalan, ada sesi kita tilawah, ya sekedar lalu. Kalau perlu ada sesi tadabburnya. Ya diwajibkan setiap kali kegiatan keagamaan, pembinaan, kita ada tadabbur Al-Quran. Kalau seandainya yang memimpinnya kurang kafaahnya di bidang itu, nggak apa-apa dengan pola buka YouTube, buka kajian ustadz-ustadz kondang, kita dengarkan bersama. Karena hati ini hanya melunak dengan Al-Quran, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya, hati kita ini hanya lunak dengan Al-Quran. Satu panjangan atau 5. Nggak apa-apa karena waktu kita 2 jam. Bapak Ibu saudara dimuliakan Allah, kita masuk ke materi kita sebagaimana yang diinfokan bahwa kajian kita pagi menjelang siang ini adalah tafsir dan tadabbur surat Nuh, ya, surat Nuh yang terdapat di juz 29 urutan surat ke-71 berada di halaman 570 berjumlah 28 ayat, masuk kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat-surat yang turun periode sebelum hijrah, baik itu di Makkah atau di luar Makkah. Asal turunnya sebelum hijrah maka termasuk surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah ini Bapak Ibu dimuliakan Allah berfokus pada penanaman akidah dan prinsip-prinsip keimanan. Penanaman akidah dan prinsip-prinsip keimanan. Maka banyak ayat-ayatnya bercerita tentang surga dan neraka, bercerita tentang hari kiamat, bercerita tentang hari pembalasan, bercerita tentang umat-umat terdahulu yang itu tujuannya muaranya adalah mengokohkan akidah dan menanamkan prinsip-prinsip keimanan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, surat Nuh ini adalah mungkin bisa kita sebut satu-satunya surat yang full bercerita tentang namanya sendiri. Surat Nuh kan nama orang banyak di Al-Quran. Ada Yunus, ada Hud, ada Ibrahim, ada Maryam, ada Toha nama lain Nabi Muhammad, ada Yasin, ada Luqman, ada apa lagi saudara? Ada jin, bahkan ada jin. Hebat pula jin ini kalah bisa epal. Ada nama surat epal ini jin ada. Kemudian ada Talak, ya, Talak. Beberapa surat bercerita tentang isi namanya, seperti surat Yusuf itu hampir 95% bercerita tentang Nabi Yusuf, mulai dari beliau dibuang oleh saudara-saudaranya,
kemudian dibesarkan di kerajaan, kemudian difitnah berzina, kemudian masuk penjara, kemudian takwil mimpi, jadi bendahara, kemudian naik jadi ketua. Nah, itu urutannya. Bendahara sekarang siap-siap jadi ketua. Itu urutannya tuh. Bendahara jadi ketua nanti. Nah, siap-siap saya. Kemudian melakukan drama pertemuan dengan keluarganya sampai akhirnya berjumpa semuanya, dan Nabi Yusuf membuktikan mimpinya bahwa 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Cuman di halaman terakhir tak lagi cerita Nabi Yusuf. Halaman terakhir surat Yusuf tak lagi bercerita tentang Nabi Yusuf. Tapi Allah menekankan di sana, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwa di kisah-kisahnya para nabi dan rasul ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Artinya tak full 100% berbicara tentang Nabi Yusuf. Kalau kita buka surat Jin pun seperti itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tak 100%, mungkin 97-98% lah. Ada beberapa ayat yang tak berbicara lagi tentang jin. Tapi kalau kita buka surat Nuh, full dari ayat pertama sampai ayat terakhir, 28 ayat, full bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini salah satu atensi kita, perhatian kita, bahwa surat Nuh ini beda dengan surat-surat yang lain. Tentu ada hikmah yang Allah siapkan di balik itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, surat Nuh ini bercerita tentang pola dakwah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian reaksi dari umatnya, kemudian solusi yang diberikan oleh Nabi Nuh, kemudian doa Nabi Nuh diijabah, dan yang terakhir kesudahan bagi kaumnya. Lebih kurang bercerita tentang 5 poin itu. Ya. Baik, kita buka sama-sama Bapak Ibu dimuliakan Allah, surat Nuh. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Allah mengatakan, sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya agar ia memberi peringatan sebelum datang azab yang pedih. Qala Nuh berkata, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Aku adalah pemberi peringatan yang jelas, yang nyata. Di sini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil Bapak Ibu dimuliakan Allah. Satu, yang pertama, bahwa inna arsalna Nuha. Kalau kita buka di cerita nabi-nabi lain, contoh kalau kita buka di surat Hud atau di surat Syu'ara, di surat-surat Shaffat dan lain-lain, Allah itu kalau berbicara tentang nabi biasanya full ceritanya. Ya, cerita Nabi Nuh pasti ikut cerita nabi lain. Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syu'aib, wa ila Madinah qaum Syu'aib, dan Ashabul Aikah itu biasanya sepaket ceritanya. Mulai dari surat Hud ceritanya lengkap tuh, nabi-nabi itu diceritakan. Kemudian di surat Syu'ara juga lengkap, di surah Al-Hijr juga ada, di surah Al-Ankabut juga ada. Menarik, selalu yang diceritakan itu adalah Nabi Nuh yang pertama. Ya, silakan kita buka dari surat Hud, itu diceritakan pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kisah Nabi Nuh ini sudah mencakup seluruh penderitaan nabi-nabi setelahnya. Jadi diceritakan dulu yang berat-berat, baru setelah itu diceritakan yang ringan-ringan. Karena ada umat yang cuma curang dalam menimbang dan menakar. Jadi Allah sudah ceritakan yang berat dulu agar cerita berikutnya terasa lebih ringan. Ini gaya bahasa Quran yang luar biasa. Dan Nabi dalam hadisnya mengatakan, awwalu rasulin ursila Nuhun. Nuh itu adalah rasul pertama yang diutus. Dialah rasul pertama yang bernama Nuh. Wa ursila ila
ilal ardi jami'an, diutus kepada bumi seluruhnya. Jadi ada dua orang yang diutus ke seluruh bumi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi Nuh orangnya enggak banyak. Memang diutusnya seluruh bumi, tapi orangnya enggak banyak. Karena orangnya sedikit waktu itu setelah kena badai banjir besar. Adapun Nabi Muhammad orangnya sudah banyak. Itu letak perbedaannya. Nuh ini Bapak Ibu dimuliakan Allah merupakan keturunan Adam dari jalur Syith. Nah, jadi ini kita tekankan, Nabi Adam itu punya dua anak laki-laki. Ini riwayat yang kuat ya, karena riwayat lain mengatakan Nabi Adam punya banyak anak. Tapi yang lebih kuat adalah Nabi Adam itu punya dua anak laki-laki. Yang pertama Qabil, kemudian kembaran perempuannya Azura, yang satu lagi Habil, kembaran perempuannya Iklimah. Syariat Nabi Adam adalah kawinnya silang. Bukan kawin silang ya, tapi menyilang. Yang menyilang antara yang ini dengan kembaran ini, yang ini dengan kembaran ini. Jadi Qabil harus menikahi kembarannya Habil, Habil harus menikahi kembarannya Qabil. Tapi qadarullah yang namanya syahwat, Qabil menilai kembaran dia lebih cantik. Nah, ini manusiawi. Dia menilai kembaran dia lebih cantik dan dia lebih suka dengan kembarannya sendiri. Sedangkan dari syariatnya Nabi Adam, ini jatahnya Habil. Nah, setan bermain di sana, dihasut. Yang singkat cerita kita tahu bersama, akhirnya mereka memberikan kurbannya. Lalu Allah menerima kurbannya Habil. Qabil semakin gelap ya, karena digoda terus oleh iblis, oleh setan. Akhirnya dia bunuh Habil. Lalu Allah berikan pengganti Habil, namanya Syith. Ya, Syith kelak dialah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Syith bin Adam. Qabil bahasa kitanya dikutuk lah, atau dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh pergi. Ya, silakan cari tempat tinggal sendiri. Ya. Kemudian Nabi Adam mengatakan tak boleh berinteraksi oleh Qabil dan keturunan-keturunannya. Tak boleh berinteraksi, baik itu bermuamalah, nikah. Sekian banyak keturunan Qabil, tak boleh interaksi sama mereka. Mereka jadi kaum yang dikucilkan. Nanti mereka lenyap habis semuanya ketika badai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Itu lebih kurang ada 10 generasi. Ya, Nuh bin Lamik, ayahnya Lamik, bin Matusyalah, kakeknya Matusyalah. Kemudian bin Akhnuh ini nama lain dari Idris, bin Yarid, bin Mahlayil, bin Anwash, bin Qainan, bin Syith, bin Adam. Jadi ada 10 generasi. Bisa ulang saya Pak? Nuh bin Lamik, bin Matusyalah, bin Akhnuh, bin Yarid, bin Mahlayil, bin Anwash, bin Qainan, bin Syith, bin Adam. Jadi ada 10 generasi, dan ini keturunan terbaik karena keturunan Syith semuanya beriman, kata para ulama tafsir. Mereka adalah umat beriman semuanya. Ya, adapun yang kubu Qabil, nah ini nggak boleh diinteraksi dengan mereka, nggak boleh nikah, pokoknya nggak boleh. Mereka jadi bangsa yang dikutuk dan nanti lenyap semuanya ketika banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ya inilah Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Ya, yang lain-lain itu ada Nabi seperti Syith, tapi bukan Rasul. Karena perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Rasul disuruh berdakwah. Kalau Nabi disuruh dakwah juga, tapi dakwahnya itu tak terlalu intens. Cukup dia jadi pribadi yang baik, kemudian ditularkan ke orang lain. Selesai. Kalau Rasul disuruh memperbaiki, seru Allah, sembah Allah, kemudian perbaiki itu, pastikan umat ini baik seluruhnya. Nah, itu bedanya. Jadi Rasul kerajunya lebih baik. Dan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam.
Kemudian kita lihat ayat berikutnya, Allah mengatakan an anzir qaumaka min qabli ay ya'tihum 'adzabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Nabi Nuh memberikan ultimatum bahwa beliau memberi peringatan tentang dosa yang telah mereka perbuat agar berhenti. Berhentilah dari perbuatan ini. Di surat Saffat Allah mengatakan fanzur kaifa kana 'aqibatul mundzirin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Maka kalau ada peringatan Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu sudah danger, sudah berbahaya. Kita sudah harus hati-hati, kita sudah harus fokus. Kalau sampai diberi peringatan, umat ini diberi peringatan atau tidak? Kita diberi peringatan atau tidak, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Umat Nabi Muhammad ini diberi peringatan atau tidak? Ada peringatan-peringatan yang Rasulullah ingatkan kita. Apa itu? Salah satunya usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wat ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, kemudian sam'i wat ta'ah, dengar dan taati, dengar dan kerjakan, atau sami'na wa ta'na. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba sahaya. Jadi peringatan dari Nabi Muhammad. Karena kalau kita tak mentaati pemimpin kita, akan terjadi perpecahan, akan timbul fitnah. Illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, bahkan kerusakan yang besar akan terjadi. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Nuh memberi peringatan, tapi apa yang beliau dapati? Bahkan Nabi Nuh itu sampai dikeroyok, sampai pingsan ketika memberi peringatan. Maka ini tantangannya di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita kalau jadi orang baik, orang saleh, semua orang suka dengan kita. Ngelihat Pak Gemi ke masjid, tetangganya senang melihatnya. Rajin ke masjid, rajin tilawah, semua orang pasti enak melihatnya. Tapi kalau sudah berubah, naik tingkat menjadi munzir, berikan peringatan, atau kita mulai berdakwah, orang yang enggak ke masjid mulai kita ganggu, dalam tanda kutip kita ganggu, kita suruh ke masjid. Yang awalnya senang dengan kita lama-lama menjadi tak suka. Jadi selama ini orang senang dengan Nuh. Nuh ini baik lakunya, elok perangainya, tak banyak perangai, suka umatnya, suka kaumnya. Tapi ketika diberi peringatan, langsung mereka tak suka, bahkan dikeroyok Nabi Nuh sampai pingsan. Ini Nabi Nuh ini dikeroyok karena umatnya ini cukup bandel, ya kita katakan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, inni lakum nadhirum mubin. Saya memberi peringatan pada kalian dengan peringatan yang jelas. Mubin itu jelas, artinya semua umatnya paham apa yang diingatkan. Berarti bahasanya sama, polanya pun sama. Kalau orang Minang dengan bahasa Minang tok disuruh berdakwah ke Jawa menggunakan bahasa Minang, paham kira-kira atau tidak orang Jawa? Tidak paham. Atau orang Minang disuruh ke Aceh, atau orang Aceh lah yang bahasanya agak rumit sekali, disuruh berdakwah ke kita, ke Minang, paham gak orang Minang? Gak paham. Bahasanya berbeda. Orang Jawa, orang Sunda, orang Papua, atau lintas negara, orang Indonesia berdakwah ke Afrika menggunakan bahasa Indonesia, orang gak paham. Jadi maksud nadhirum mubin ini indikasi bahwa bahasa yang digunakan itu jelas sekali dipahami, ringan bahasanya, enak didengar, karena mereka berdakwah dengan wahyu. Nabi Nuh berdakwah dengan wahyu, bahasanya ringan, bahasanya lugas, ya tak ada beban di sana, cuman hati yang tak mau menerima. Kemudian Allah berfirman, "Ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni." Hendaklah kalian sembah Allah, wattaquhu, bertakwa padanya, takutlah dengannya, jalankan perintahnya, jalankan syariatnya, wa ati'uni, dan taati aku.
ya ikuti petunjukku, kata Nabi Nuh alaihissalam. Ini ayat ini mirip pengulangannya dengan yang ada di surat Asy-Syu'ara. Ini kalau kita buka surat Asy-Syu'ara yang berkisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, itu mirip kata-katanya juga seperti itu. Ani budullaha wattaquhu wa ati'un idh qala lahum Nuhun ala tattaqun. Ketika Nuh berkata kepada kaumnya, tidakkah kalian bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Saya adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah pada Allah dan taati saya. Di polanya hampir sama. Ya, maka pola ini juga dipakai oleh seluruh nabi dan rasul. To the point. Jadi dakwahnya itu to the point, enggak muluk-muluk. Orientasinya jelas, tujuan arahnya jelas. Maka Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dai, sebagai penyeru kepada Allah, ya pastikan pola dakwah kita itu pertama tujuannya jelas, Allah. Jadi kalau ada orang yang masih jauh dari syariat, cara mengajaknya dan langsung ngajak ke Allah. Ya, ajak ke Allah. Ani budullaha wattaquhu wa ati'uni. Sembahlah Allah, bertakwa pada Allah dan ikuti saya, kata Nabi Nuh alaihissalam. Di pola dakwahnya seperti itu, langsung to the point ke Allah. Jangan muluk-muluk dengan hal-hal duniawi lain, tapi langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian Allah mengatakan yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, bahwa ketika kalian menyembah Allah, bertakwa dan mentaatiku, maka yang kalian dapati adalah dosa-dosa kalian digugurkan dan diampunkan. Bahkan wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, kalian akan ditangguhkan sampai waktu yang telah ditetapkan. Apa maksudnya ditangguhkan? Mereka tak akan kena azab. Ya, dengan syarat kalian sembah Allah, bertakwa dan taati saya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini pola dakwah yang kedua. Kita hadir di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat sebagai pribadi yang problem solver atau memberikan solusi. Kita solutif di tengah masyarakat. Ini tingkatan dakwah yang kedua. Mungkin sebagian kita bertanya, ya, umat Islam ini kan sudah sholat semuanya, sudah puasa. Jadi dakwah apa yang akan kita kerjakan? Mungkin kalau ada kita yang pusing, kita dituntut dakwah, berdakwah. Orang lah kamasaji sadonya, orang lah puasa, orang lah mengaji sadonya. Maka stage berikutnya adalah menjadi problem solver di tengah masyarakat. Seperti peran nenek mama, pai sampai batanyo, pulang sampai babarito. Ini sudah menjalankan pola dakwah di luar biasa budaya Minangkabau ini. Ini mama itu sebagai dai di tengah-tengah keluarga besarnya. Problem solver. Kita berikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu kalau sudah menjadi tempat batanyo di orang, ini secara tak langsung kita sudah menjadi dai di stage yang kedua. Ini sudah hebat ini. Ya, ditunjuk jadi Pak RT. Lalu habis jabatan ganti orang. Orang masih bertanya ke kita, tak ke Pak RT yang baru. Ya, kalau ada yang seperti itu tuh hebat. Sampai batanyo kemanapun kita berada, orang senang nanya dengan kita. Karena kita memberikan solusi. Ada solusi yang kita berikan di tengah-tengah umat. Maka Nabi Nuh mengatakan solusi yang akan mereka dapati adalah yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Karena umat Nabi Nuh ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, mereka tahu kalau mereka itu sedang tersesat. Mereka tahu mereka sedang melakukan dosa. Mereka tahu Nuh itu adalah nabi, tapi tetap mereka ingkari. Umat Nabi Nuh ini berapa nabinya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Umat Nabi Nuh ini siapa nabinya? Nabi Nuh. Kemudian ada yang lain enggak? Ada, banyak nabi.
Umat-umat yang disebut di Quran itu Bapak Ibu, seperti contoh wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka kami utus Hud. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud kami utus saudaranya Salih. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, kepada kaum Madyan kami utus saudaranya Syu'aib. Kalau dilihat surat lain, itu redaksinya adalah kadzdzaba qaumu Nuhil mursalin. Kaum Nuh mendustai para rasul. Berarti sudah banyak rasul yang Allah utus. Kadzabat Adunil mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Tak hanya Nabi Hud, tapi sudah banyak rasul-rasul yang Allah utus. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah mendustakan para rasul. Jadi setiap umat itu banyak rasulnya. Cuman kita lah yang rasulnya satu, tapi takamehan sadonya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum terdahulu itu pembangkangnya luar biasa, bandelnya luar biasa. Dan sekian nabi, sekian rasul diutus, tapi mereka tetap membangkang. Jadi umat Nabi Nuh pun sudah banyak rasul. Kadzdzaba qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh memberikan solusi dengan dosa kalian ini, yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Dosa kalian diampuni dan kalian tak akan kena azab. Nah, ini kata Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian masuk ayat kelima, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Tuhanku, aku telah berdakwah menyeru umatku lailan wa nahara. Ini bahasanya bukan bahasa hiperbola, tidak. Tapi ini realitas apa adanya, real. Oh, Nabi Nuh telah berdakwah siang sore, pagi sore, siang dan malam. Dakwah terus. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tapi yang direspon oleh umat adalah mereka semakin jauh. Bahkan firara ini lari. Kau udah ngelihat Nuh, lari mereka. Kayak ngelihat singa yang mau menerkam orang. Ketakutan ngelihat Nuh. Ngerinya lagi dan berikutnya, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku berdakwah untuk mereka agar dosa mereka diampunkan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka letakkan tangannya di telinga, mereka tutup, mereka sumbat kuping mereka. Wastaghshaw thiyabahum, kemudian kainnya, gamisnya, jubahnya mereka tutup ke kepala. Ya, wastaghshaw thiyabahum. Jadi sudahlah mereka tidak mau mendengar celotehan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh ini kan panjang dakwahnya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ratusan tahun, ya hampir 1000 tahun bahkan. Kata-katanya itu aja. Sembahlah Allah, bertakwalah, taati saya. Besok ketemu lagi, sembahlah Allah, bertakwa, taati saya. Hari ketiga itu lagi diomongin, itu terus setiap hari, pagi, sore, siang, malam. Gimana gigihnya Nabi Nuh ini. Dan orang melihatnya ngeyel betul. Ya, jadi orang udah muak pula. Itu saja sabu itu. Sampai bosannya ditutup telinga. Parahnya lagi mata pun ditutup. Ya, ditutup pakai lewat Nabi Nuh sana mereka tutup. Enggak mau ngelihat Nabi Nuh. Saking bosannya. Saking bosan dan jenuh melihat Nabi Nuh dan celotehannya Nabi Nuh. Ya mungkin kalau ada kacamata zaman itu mereka pakai kacamata supaya enggak ngelihat Nabi Nuh. Tapi karena kacamata belum ada, ya pakai baju aja lagi tutupnya. Ditutup matanya pakai baju. Wa asaru, mereka tetap dalam kekufuran. Wastakbaru istikbara, mereka takabur, membangkang dari keimanan. Ya, ini ternyata respon. Maka yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini terkait dengan respon umat dengan dakwah, bahwa dakwah itu tak selamanya mulus. Kita mungkin sudah capek bikin program, kita mungkin sudah capek bikin langkah-langkah, step-stepnya.
di mana Islam syariat ini tegak. Tapi ternyata tak semulus yang kita rencanakan. Ya, ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang menghinakan, merendahkan dari eksternal, bahkan kadang dari internal. Nah, ini bebannya di situ. Ya, karena ini tabiat dakwah itu seperti ini. Ya, penentangnya banyak. Ya, banyak kan menentangnya. Karena sesuatu yang baik itu tak semua orang suka. Ya, perbaikan itu tak semua orang suka. Tapi kalau maksiat, keburukan, ini akan dibiarkan oleh orang. Ini yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pola dakwah kita akan ada senantiasa orang-orang yang menentang atau merespon dengan tidak baik. Maka sebagai dai, sebagai orang yang menyuruh kepada Allah, kita sudah siap-siapkan mental. Mental kita ini sudah mental petarung, mentalnya para nabi dan rasul. Kemudian ayat ke-8, Bapak Ibu dimuliakan Allah, "Tsumma inni da'awtuhum jihara, tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Ya Allah, saya sudah berdakwah juga pada mereka jihara, terang-terangan. Terang-terangan ini Ustazah dimuliakan Allah, maksudnya bi'a'la saut, dengan suara yang lantang. Ya, Nabi Nuh naik ke tempat yang tinggi lalu keraskan suaranya. Tadi kalau satu-satu anibudullah wattaqu hatiun, sembahlah Allah, ini face to face, one by one. Sekarang enggak, dan naik ke tempat tinggi, dan semua orang dia teriakin anibudullah wattaquhu wa atiun. Kalau ada mic zaman itu mungkin pakai mic Nabi Nuh. Ya, teriak pakai mic, bawa speaker anibudullah wattaquhu wa atiun. Saking gigihnya Nabi Nuh alaihi salam. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Bahkan ya Allah, saya sudah berdakwah secara lembut-lembut, dengan nada yang lembut, dengan cara yang baik. Dan dakwah juga Nabi Nuh, ada kurang lain. Sudah totalitas sekali Nabi Nuh ini dalam dakwahnya. Maka ini yang keempat, Bapak Ibu, kalau pelajaran keempat, ya, gigih dalam berdakwah, gunakan segala cara, inovatif dalam metode. Ya, metode kita harus inovatif. Kalau tipe orang ini keras, maka gunakan lembut-lembut. Sumbu orang ini pendek, jangan kasih orang yang sumbu pendek juga. Ada orang sumbu pendek, dibina oleh sumbu pendek. Tidak basuhnya dah. Baca kaknya tarik. Jadi kalau karakter anggota kita ini keras, maka berikan pembimbing, pembina yang lemah lembut. Tidak bisa dia sama keras, dia berkelahi nanti. Pola ini dipakai Allah ketika berdakwah ke Fir'aun. Fir'aun itu sungguh pendek, emosional, pamberang, emosi, bahkan pembunuh. Maka apa pesan Allah ke Nabi Musa? Ini pesan Allah adalah faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah ke Fir'aun, berkatalah kepadanya dengan qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Jadi menghadapi orang yang keras, orang yang sumbunya pendek, perlu orang-orang yang lapang dada, perlu orang-orang yang sumbunya panjang, orang-orang yang tutur katanya lembut. Jelas yang akan kita dakwahkan orang kayak Fir'aun nih, keras. Mungkin dia orang pasar, orang balai, tiap hari bercarut marut. Kita mau menjadikan dia target dakwah kita. Gimana dia sholat, gimana dia masuk ke lingkaran-lingkaran kebaikan. Ya, maka didatangi oleh orang yang lembut, tutur katanya lembut, mudah tersenyum, suka memberi. Nah, ini bentuk-bentuk melembutkan hati orang, takliful qulub. Nah, kita dah tahu semuanya. Maka ini pola dakwah yang harus variatif. Kalau ketemu orang yang lembut, orang yang lembut ini biasanya agak ngeyel kita, kemudian lambat geraknya, kemudian leletlah seperti itu ya. Maka perlu orang-orang yang sumbunya pendek, orang yang tegas, orang yang agak sangar, ya, supaya tipe-tipe yang lembek kayak gini ini ya mudah kita arahkan. Maka kasih orang yang agak
sangar, nggak tegas. Jangan kasih orang yang lembut juga. Ketemu lembut dengan lembut, curhat-curhatannya malah nggak jadi dakwahnya. Nah, maka ini pola dakwah yang variatif, fleksibel, metodenya fleksibel. Nah, kalau perlu ke orang yang suara kita keras, kasih orang yang suaranya keras. Kalau perlu yang suaranya lembut, kasih orang yang suaranya lembut. Kalau orang ini bisa didatangi waktu malam, datangi dia waktu malam. Kalau bisa datangi pagi, datangi dia pagi. Ya, jangan orang ngikutin kita. Jangan objek dakwah ngikutin kita. Besok ngaji sama saya ya. Nah, nampak orang ini target dakwah kita. Kemudian kita ajak besok ngaji sama saya. Datang nanti besok jam 8 malam ya ke situ. Nah, ini agak sedikit keliru ini. Sebenarnya kita pendekatan dulu, perkenalan, kenal lebih dalam, tanya apa kegiatan dia, lalu kita masuk di waktu-waktu dia senggang. Pertemuannya di waktu dia senggang. Jangan orang ini ngikutin kita, tapi kita ngikutin objek dakwah kita. Bapak Ibu demikian Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Ayat 10 sampai 12 ini bentuk solusi yang ditawarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Pertama menarik Bapak Ibu, kita lihat kata-kata innahu kana ghaffara. Semua kita kalau secara arti dah tahu arti ghaffar. Rasanya enggak ada lagi yang enggak tahu arti ghaffar. Arti ghaffar itu dah mengampun, tahu orang semuanya. Tanya saya Iswardi tahu dia apa arti ghaffar, saya Iswardi mengampun. Tapi nama Allah terkait ghaffar ini ada 3. Allah disebut dengan ghafir. Ini ada di surat Ghafir ya, kita baca di zikir pagi dan petang kita. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzut tawli la ilaha illa dan seterusnya. Ghafir. Apa ini maksud dengan ghafir? Ghafir ini adalah sifat yang gimana membahasakannya? Kalau ada ini, maka inilah model tadi orang sumbu pendek, lagi orang sumbu panjang. Orang ini lagi kasih ini kasih ini. Kalau ada dosa, maka ghafir hadir. Ya, ada dzambi, dosa akan hadir ghafir. Ini sifat otomatisnya Allah. Setiap ada hamba yang bikin dosa, dzambi, maka di surah Ghafir ini ghafiriz dzambi. Setiap ada yang bikin dosa, Allah pasti hadir di sana sebagai ghafir. Itu makna dari ghafir. Jadi sifat Allah yang senantiasa menyertai dosa hambanya. Bayangkan berapa lembutnya Allah. Setiap umat, setiap masyarakat yang bikin dosa, Allah hadir dengan sifat ghafir. Sehingga Allah padukan katanya ghafiril dzambi, yang menggugurkan dosa. Jadi satu paduan dia. Padahal sesuatu yang berbeda, satu mengampuni satu dosa, tapi Allah satukan. Ghafiriz dzambi, artinya Allah akan hadir terus di tengah-tengah orang yang berbuat dosa. Kemudian yang kedua, kita kenal dengan Ghafur. Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Banyak ghafur. Ghafur ini Bapak Ibu dimakan Allah, ini berkaitan ke kuantitas dosa. Kuantitas dosa. Apa kuantitas itu Bapak Ibu? Jumlah perolehan. Umpama seseorang bikin dosa sehari itu banyak. Satu pagi dia melawan sama orang tua, dosa. Lalu di kelas dia melawan lagi sama guru, dosa lagi. Sore hari dia berkelahi sama kawan, dosa lagi. Malam hari dia bermaksiat dengan handphonenya, dosa lagi. Subuh hari bermaksiat lagi. Banyak dosa yang dikerjakan. Maka Allah hadir sebagai Ghafur. Sebanyak apapun dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ampun hadir di tengah-tengah kalian sebagai Ghafur, yang Maha Pengampun dalam bentuk Ghafur.
Sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, Allah hadir terus. Itu makna dari Ghafur. Kemudian yang ketiga ini dia Ghaffar. Ghaffar ini bentuk dalam bahasa Arab mubalaghah, bentuk berlebih-lebihannya. Jadi mau sebanyak apapun dosa kita, serutin apapun kita kerjakan, berulang-ulang, bahkan jadi profesi, kebiasaan. Pembunuh dia profesi membunuh, pezina dia profesinya berzina, pencuri dia profesinya mencuri, apalagi penghina dia profesi mulutnya ngomong hina terus, pengadu domba dia kerjanya ngadu domba orang. Jadi profesi, jadi hobi, jadi kebiasaan, maka Allah hadir dalam bentuk Ghaffar. Tetap jangan putus asa, Allah hadir terus. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh memberikan solusi. Dengan banyaknya dosa kalian, jadi hobi, jadi profesi yang kalian kerajuan rutin berulang-ulang terus, tenang, innahu kana ghaffara. Allah Maha Pengampun. Dengan sebanyak apapun, sesering apapun kalian bikin dosa. Kemudian lihat berikutnya Bapak Ibu demikian Allah. Solusi yang Nabi Nuh berikan adalah turun hujan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, air turun dengan lebat dari langit. 1. Yumdidukum bi amwal, Allah perbanyak harta kalian. 2. Wa banina, anak kalian juga banyak. 3. Wa yaj'al lakum jannat, Allah berikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, yang kelima sungai-sungai. Ini apa kaitannya? Mungkin kita penasaran, apa kaitannya ini? Kok 5 poin ini yang disebut? Ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, kaum Nabi Nuh ini adalah kaum yang hubbud dunya, cinta dunia berlebihan, cinta kepada 5 aspek ini. Mereka sehari-harinya ke ladang, ya. Pagi sore, siang sampai sore mereka ke ladang. Saking cintanya dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hasil ladang. Otomatis orang yang di ladang butuh sungai. Ya, mereka bergantung dengan sungai. Kemudian mereka cinta harta berlebihan. Ya, sampai ada pendapat mengatakan mereka itu kikir, nggak mau ngasih orang. 1% tuh bahasa awaknya sang pilih karyang, pelit untuk ngasih orang tuh nggak mau, mereka lama perhitungannya. Kemudian cinta anak berlebihan. Mereka cinta anak-anak, anak kecil itu mereka suka sekali. Bahkan di tafsir Qurtubi itu dikatakan Nabi Nuh ngomong sama seorang kaumnya, dia lagi gendong anak di punggungnya. Ya, jalan di tengah kota lewat pasar, anaknya dinaikin di pundak. Saking cinta yang berlebihan dengan anak. Maka ini jadi teguran tuh kita Bapak Ibu. Cinta ke anak normal, wajar, manusiawi, tapi jangan berlebihan. Karena ini perangainya umat Nabi Nuh alaihissalam. Anak salah kita tegur, masih membandel mulai kita tegasin. Boleh nggak mukul anak? Boleh, kalau mukul dalam tatanan pendidikan nggak apa-apa. Bukan mukul ingin niat membunuh, tidak. Tapi mukulnya mendidik. 7 tahun suruh sholat, itu sudah disuruh Bapak Ibu, bukan baru diajak. Ajaknya kapan? Dari kecil, dari bayi, dari balita itu sudah dibawa. Yang laki-laki gandeng tangannya, digendong, bawa ke masjid. Umur 7 tahun itu sudah disuruh, bukan diajak lagi, suruh, perintah. Muru auladakum, perintahkan anak kalian. Sudah perintah, tapi masih sebatas perintah. Nanti umur 10 tahun baru boleh pukul. Pukulnya jangan tempeleng ya, bapak-bapak, yang ditempeleng anaknya. Ya, pukulnya pukul ngajak ke masjid. Seperti itu. Apalagi yang bapak-bapak, jangan yang bapak-bapak pula yang tidak ke masjid. Anak-anaknya disuruh, bapak-bapaknya enggak. Jadi mereka cinta berlebihan ke anak. Ya, kita kalau anak kita bermasalah di sekolah, bikin ulah, jangan buru-buru marahin guru, marahin walas, viralkan, jatuhkan harga dirinya, malukan dia.
Ini dosa di atas dosa ini Bapak Ibu. Dosa di atas dosa ini. Kalau udah viral orang udah gelap dunianya itu, di mana-mana dicap. Padahal ternyata yang salah anak kita. Kita karena cinta berlebihan ke anak, kita bela mati-matian, kita salahkan guru. Ya, seperti kasus-kasus yang terjadi sebelum-sebelum ini ya. SMA berapa tuh di Jambi, di mana lagi banyak kasus sekali. Padahal yang salah anak dia merokok, tapi marah-marahnya ke sekolah. Ya, kalau saya pribadi, anak saya merokok, karena tempeleng sama guru, ya kita tambah di rumah, tambah aja. Itu cara kita mendidik anak. Apalagi zaman Gen Alpha sekarang. Gen Z sudah hampir berubah, hampir habis. Gen Z itu dari 97 sampai 2010 itu Gen Z. Sekarang udah lahir gen-gen Alpha. Habis di 2025 kemarin sudah mulai gen Beta. Makin banyak tantangan kita. Ya, butuh apa istilahnya menanamkan mental yang kuat ke anak. Kalau mental mereka lemah, rapuh, ya nanti kayak apa mereka menghadapi perkembangan zaman ini. Maka perlu bertegas-tegas. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kembali ke pembahasan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika umat Nabi Nuh ini membangkang, kufur, tak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh, maka selama 40 tahun Allah tahan yang 5 ini semuanya. Selama 40 tahun sungai enggak mengalir, terjadi paceklik, ladang-ladang mereka kering, bahkan istri-istri mereka Allah buat mandul selama 40 tahun, enggak bisa punya anak. Sementara mereka pecinta anak. Enggak ada lagi anak bayi yang lahir. Jadi anak-anak yang kecil dulu sudah besar-besar, mereka pengen anak kecil lagi. Allah bikin mandul selama 40 tahun. Maka Nabi Nuh berikan solusi, kalian mau enggak terbebas dari ini semuanya? Gampang solusinya, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, minta ampunlah, maka selesai masalah kalian. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya, Ibnu Sabi bercerita, ada seseorang datang ke Sayyidina Al-Hasan bin Ali, ya anak dari Ali bin Abi Thalib. Mereka datang mengadukan paceklik. Terjadi paceklik di daerah mereka, lalu Imam Hasan mengatakan, minta ampunlah kepada Allah. Datang lagi pemuda yang kedua mengeluhkan dia ditimpa kemiskinan, hidupnya susah, ekonominya mangkrak, sulit. Maka Al-Hasan juga mengatakan, minta ampunlah pada Allah. Lalu pemuda yang ketiga datang juga, ingin dikaruniai anak, ya, belum dapat anak juga. Maka Al-Hasan juga mengatakan, minta ampunlah pada Allah. Jadi istighfar ini adalah solusi setiap permasalahan. Bapak Ibu, jadikan ini rutinitas kita beristighfar. Kapanpun dan dimanapun kita beristighfar, di sela-sela waktu istighfar, karena dia sesuatu yang paling solutif di kehidupan kita. Mau dapat anak, mau lancar rezeki, mau apapun yang kita lakukan, itu berlandaskan dengan istighfar. Juga Bapak Ibu dimuliakan Allah, keberkahan dari air hujan. Ya, air hujan itu adalah air yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Silakan Bapak Ibu yang punya tanaman di rumah, punya ladang, ya silakan airi ladang kita dengan air PDAM, yang satu lagi dengan air hujan. Mana yang lebih baik tumbuhnya? Pasti dari yang air hujan. Efeknya jauh lebih baik karena air hujan itu berkah. Maka mandi hujan itu sebenarnya baik. Ya, jangan larang anak kita mandi hujan. Silakan kalau ada anak-anak mandi hujan lebat, mereka senang tuh mandi hujan. Jangan dilarang, biarin aja. Itu rahmat berkah itu. Nah, cuman perlu taktiknya. Ya, yang saya baca di situs-situs kesehatan, 15 pertama hindari dulu, karena kuman-kuman bakteri yang ada di udara itu sedang dibawa. Ya, tunggu 15 menit sampai 20 menit. Setelah habis mereka semuanya,
Insya Allah air yang turun itu bawa kebaikan. Ya, nggak ada lagi kuman di atas. Yang menyebabkan demam itu mandi di awal-awal hujan. Jadi kuman-kuman di atas masih banyak, kita mandi. Nah, nempel di tubuh, itulah yang menyebabkan dia demam dan lain-lain. Ya, tapi setelah 15 menit, silakan mandi. Bahkan para ulama menyarankan kalau ada di antara kita yang tak kunjung dapat anak, silakan suami istri mandi hujan. Disuruh mandi hujan berdua. Mudah-mudahan dapat berkah, dapat rahmat, bisa dapat anak, insyaallah. Ya, biidznillah taala. Itu berkah dari air hujan. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Berapa ditanya? 11. Lanjut ya. Gastar. Kemudian Allah berfirman, ya malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tak berharap kepada Tuhan yang maha berwibawa, maha besar, maha kuasa, wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah lah yang telah menciptakan kalian dengan level-level penciptaan. Di sini Allah ingatkan kita Bapak Ibu bahwa Allah yang menciptakan kita dengan step by step. Artinya ada kuasa Allah. Kita tak akan jadi seperti sekarang kalau kita tak melewati step by step itu. Mulai dari mani, kemudian gumpalan darah, kemudian gumpalan daging, kemudian diberikan tulang belulang. Tulang belulang tadi dibungkus dengan daging, daging dibungkus oleh kulit. Allah memberikan terus ke kita. Intermezzo biar menghilangkan ngantuk. Ini di setting kayaknya punya HP ini, nanti bunyi. Kalau udah ngantuk jamaah dia bunyi. Kemudian kita lahir ke dunia Bapak Ibu dalam keadaan bayi, batita, balita, kemudian remaja, dewasa, sampai balita lagi. Bayi Bapak 50 tahun nah. Balita yang pertama bayi di bawah 5 tahun, balita yang kedua bapak 50 tahun. Nah, sampai di posisi itu dan akhirnya kita meninggal dunia. Menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat di surat Al-Mu'minun, surat-surat yang bercerita tentang perkembangan manusia, selalu di akhirnya Allah sangkutkan dengan walitabluhu ila ajalin musamma. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhanil umur. Setelah Allah ceritakan perkembangan manusia tadi, lalu Allah sebut tentang kesudahan kita, bahwa kita tidak lama ternyata proses-proses tadi dari balita ke balita tadi. Setelah itu yang menanti kita adalah kematian. Wa minkum may yutawaffa, di antara kalian ada yang Allah matikan. Wa minkum may yuraddu ila ardhanil umur, ada yang usianya dipanjangkan. Ya. Maka kita berpikir, ya, dari proses penciptaan kita ini, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tak berharap kepada Zat yang Maha Kuasa ini, yang membuat penciptaan kalian sempurna dengan step by stepnya? Kemudian 15 dan 16 Allah berfirman, alam tarau, tidakkah kalian melihat kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa, bagaimana Allah memproses terbentuknya langit. Langit ini selalu disebut Bapak Ibu dengan 7 lapis. Tapi kalau bumi jarang Allah sebut 7 lapis. Yang dalam hadis bumi itu juga 7 lapis. Ya. Jadi jangan kira bumi ini satu. Ada 7 lapis pula ke bawah. Ada 7 lapis ke bawah. Langit 7 lapis ke atas, bumi pun 7 lapis ke bawah. Gak akan ada teknologi yang bisa menembus dasar bumi. Silakan dicoba. Mau sehebat apapun ilmuannya gak akan tembus ke dasar bumi. Karena di hadis Nabi dikatakan bumi ini juga 7 lapis dalamnya. Gak tahu kita apa ujung di bawah.
Kemudian langit 7 lapis, 7 tingkat. Di tafsir As-Sawi dikatakan langit yang pertama ini jarak dari bumi itu 500 tahun perjalanan. Ya nggak tahu ini takaran perjalanannya, apakah jalan kaki, apakah merangka, apakah lari-lari, nggak tahu kita. 500 tahun perjalanan. Antara langit pertama, langit kedua juga 500 perjalanan sampai terus. Ya kita dengar juga redaksi ini ketika Nabi menceritakan perjalanan beliau pulang dari Mi'raj ke langit. Kalau Nabi bahasanya seperti ini, ya, bumi ini seperti cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Kemudian langit pertama dibandingkan langit kedua sama kayak tadi, seperti cincin dilemparkan di tengah padang pasir. Artinya langit kedua lebih besar lagi, langit ketiga lebih besar lagi, lebih besar, lebih besar. Di tafsir Sawi dikatakan langit pertama ini Bapak Ibu terbuat dan terbentuk dari air. Langit pertama terbuat dan terbentuk dari air. Langit yang kedua terbentuk dari besi. Ini di tafsir Sawi dikatakan langit kedua itu terbentuknya dari besi. Langit ketiga terbentuk dari tembaga. Langit keempat perak. Langit kelima emas. Oh ini loncat langit ketiga. Langit kedua itu marmer putih. Ya, marmer putih. Pertama air, kedua marmer putih, ketiga besi, keempat tembaga, kelima perak, keenam emas, yang ketujuh zamrud hijau. Bukan zamrud khatulistiwa, tapi zamrud hijau. Nah, ini langit-langit yang ada 7 lapis itu. Hebatnya Bapak Ibu, rafa'as samawati bighairi amadin. Allah itu meninggikan langit tanpa tiang. Ya nggak ada tiangnya, nggak ada penyangganya. Dia naik tanpa terjatuh. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang kalau sudah datang waktunya, idzas samaun fatarat, idzas samaun syaqqat. Ketika langit jatuh, ketika langit terbelah. Ya kapan itu? Ketika hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, maka Allah tekankan kita, cobalah perhatikan langit. Ya, ke umat Nabi Nuh khususnya, perhatikan langit itu tanpa tiang, dia tegak di atas. Kemudian juga wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alash syamsa siraja. Bulan dengan cahayanya, matahari dengan pelitanya. Siraja ini artinya pelita yang menghidupkan, sehingga kita bisa bercocok tanam, kita bisa ke ladang. Nuro, cahaya sebagai petunjuk. Ya. Pelaut-pelaut, nelayan-nelayan itu butuh cahaya bulan. Ya, mereka butuh ke cahaya bulan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ayat 17 dan 18 Allah katakan, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menumbuhkan kalian dari bumi, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian mengembalikan kalian ke dalam bumi, lalu dikeluarkan lagi. Ya ini kuasanya Allah juga. Nabi Nuh menyadarkan umatnya bahwa Allah lah yang memunculkan kalian ke permukaan bumi. Kemudian Allah juga nanti yang mengembalikan kalian ke dalam, dan Allah juga nanti yang mengeluarkan kalian kembali. Ya ini adalah proses kita manusia, lahir ke dunia, kemudian mati, masuk lagi, kemudian bangkit lagi. Di hari berbangkit Allah keluarkan kita dan kumpulkan kita di padang mahsyar, berkumpul semuanya ramai. Lanjut berikutnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa litasluku minha subulan fijaja. Allah yang memberikan bumi sebagai hamparan, litasluku agar kalian berjalan di atasnya, subulan fijaja, jalanan yang luas. Di surat Al-Mulk Allah katakan, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih.
berjalanlah di permukaannya, di sela-selanya, wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rezekinya. Jadi bumi dengan redaksi dihamparkan Bapak Ibu, jangan kita tangkap dan simpulkan sebagai bumi itu datar. Ini sebagian orang ada penganut FA, flat earth, ya, atau bumi datar, bukan Fadlul Effendi, FA juga ada di KTK FA Mart, itu punya Fadlul Effendi. Tapi ini flat earth, bumi datar. Ini mulai bermunculan orang-orang yang berkeyakinan bahwa bumi ini datar. Salah satu dalilnya mereka adalah ini. Setiap mengucapkan bumi, pasti Allah gunakan bahasa dihamparkan. Namanya hamparkan itu ya datar. Padahal maksud dihamparkan ini adalah Allah bentangkan untuk kita, silakan cari rezeki di sana, silakan bercocok tanam, silakan berladang, silakan makan dari makanan-makanannya, silakan minum dari air-airnya. Itu maknanya halalan thayyibah semuanya. Gunung Allah tundukkan untuk kita, perbukitan Allah tundukkan untuk kita, laut-laut juga Allah tundukkan untuk kita. Huwallazi sakhkharal bahra, dialah Allah yang menundukkan laut, litakulu minhu lahman thariya, agar kalian makan daging-dagingnya yang segar. Walitajriyal fulku fihi bi amri, dan agar kapal-kapal bisa berjalan. Ya, padahal Bapak Ibu, sebagian manusia enggak pandai berenang. Sebagian manusia ada yang enggak pandai berenang. Udah masuk ke air, dia nyemplung ke dalam, enggak balik-balik lagi ke permukaan. Padahal berat badan kita berapa Bapak Ibu? Ya, kisaran 50 sampai 100 lah. Di sini kayaknya nggak ada yang lebih dari 100. Ya, kisaran 50 sampai 100. Ada yang lebih dari 100? Insya Allah nggak ada ya. Maksimal 100 lah. Maksimal 100. Cuman 100 kilo, tapi masuk air tenggelam. Lihat kapal Bapak Ibu. Kapal itu berapa beratnya? Apalagi kapal-kapal kontainer yang bawa sekian, ya, kapal-kapal antar negara, kapal-kapal perdagangan bilateral antar negara, kapal-kapal yang lewat dari Amerika, Eropa, lewat terusan Suez yang ada di Mesir, kemudian masuk ke Asia, masuk ke Cina, masuk ke India, itu lewat satu jalur, berapa ribu kilometer mereka tempuh, dengan beratnya ratusan ton mungkin, ribuan ton bahkan, tapi mengambang di air. Ini hebatnya. Ini kuasa Allah. Walitajriyal fulku fihi bi amri, Allah yang membuat itu semuanya. Kalau Allah berkehendak bisa Allah tenggelamkan. Ya, tapi inilah kehebatan Allah. Bahkan ada laut yang kalau kita masuk ke sana tak perlu berenang, tak perlu bergerak, kita ngambang. Ya, kita naik ke permukaan. Disebut dengan laut mati, ya, laut mati yang ada di Yordan, karena kadar garamnya tinggi sekali. Ini kuasa Allah semuanya. Kemudian Allah mengatakan, ini dia 21, baru masuk keluhannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mulai mengeluh, Nabi Nuh mulai mengadu, ya, karena yang mereka kerjakan ini tak masuk di akal Nabi Nuh. Sudah disebutkan tadi, Allah yang menumbuhkan kalian, Allah yang menundukkan laut, Allah yang memberikan anak, memberikan harta semuanya, tapi mereka masih kufur. Maka Nabi Nuh curhat lagi. Qala Nuh rabbi innahum asawni, mereka membangkang, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka mengikuti sesuatu yang tak mendatangkan manfaat, tak menambahkan anak, bahkan hanya kerugian-kerugian yang mereka dapatkan, yaitu mereka menyembah patung dan berhala. Maka Nabi Nuh heran, ini sudah di titik heran, ngadu sama Allah. Solusinya lah gitu, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa makaru makran kubbara, bahkan petinggi-petinggi mereka itu memberikan makar-makar yang besar.
agar umatnya, agar rakyatnya tetap menyembah berhala, jangan dengarkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu, dan mereka berkata, para pembesar tadi, la tadharunna alihatakum, jangan sekali-kali tinggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, juga jangan tinggalkan penyembahan kelima berhala besar mereka, disebut dengan wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, dan nasra. Bapak Ibu dimuliakan Allah, 5 nama patung ini, 5 nama berhala ini adalah nama orang soleh yang hidup di antara zaman Nabi Adam dan zaman Nabi Nuh. Tadi sudah kita sampaikan, ada 10 generasi antara Nabi Nuh dan Nabi Adam. Generasi ini adalah generasi soleh semuanya, generasi baik, beriman mereka semuanya. Lalu di salah satu masa muncul 5 orang soleh yang namanya adalah Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, dan Nasra. Ketika mereka meninggal 5 orang soleh ini, penghuni kampung itu berinisiatif untuk mengingat mereka. Jangan sampai orang soleh ini dilupakan. Mungkin mereka sudah berada di level problem solver. Orang kalau sudah jadi problem solver di tengah-tengah umat, memberikan solusi, orang akan berinisiatif gimana mengingat orang ini. Ya, karena jasanya banyak. Maka iblis membisikin umat, membisikin penghuni kampung itu, cobalah kalian bikin karikatur, bikin gambar, bikin patungnya supaya kalian ingat terus sama mereka. Tujuannya sederhana, untuk mengingat, tapi ternyata ini langkah awal setan. Dibikin mereka ingat. Setelah generasi berganti, generasi berikutnya nggak paham apa tujuan awal dari patung gambar karikatur itu. Ganti lagi generasi sampai akhirnya mereka menyimpang. Mereka sembahlah berhala ini, dan puncaknya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini puncak penyimpangan mereka. Mereka menyembah total berhala. Kalau generasi sebelumnya masih menyembah Allah, tapi ditambah menyembah berhala. Tapi di generasinya Nabi Nuh alaihissalam, mereka sudah rusak total. Tak mau lagi menyembah Allah, tak mau lagi kembali kepada dakwah tauhid. Mereka full menyembah patung dan berhala. Wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Petinggi-petinggi mereka banyak menyesatkan umat. Ya, dibisikkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini tantangan dakwah kita yang kelima. Akan muncul orang-orang yang juga sebagai dai dalam keburukan. Ya, dalam tanda kutip ya. Juga sebagai dai dalam keburukan dan kesesatan. Muncul influencer, muncul YouTuber, muncul pejabat-pejabat yang kata-katanya sesat, kata-katanya tak bisa kita benarkan. Kita ambil contoh Abu Janda misalnya. Dia punya follower, dia punya platform sosial, followernya banyak, viewernya banyak. Tapi dia selalu menyampaikan propaganda terkait Palestina. Dianggap bahwa di Palestina itu damai. Dianggap bahwa bangsa mereka hidup rukun. Tapi yang memulai keributan itu adalah Hamas. Padahal ini dia putar balikan faktanya. Faktanya sudah jelas, Israel ini memang bangsa yang jahat, bangsa yang terkutuk, bangsa yang berbuat kerusakan. Tapi muncul orang-orang kayak gini. Atau muncul orang-orang yang cerai, ya, artis, influencer, dia cerai rumah tangganya, perempuan ini, lalu dengan bangga bikin konten, perempuan itu bisa juga kok hidup mandiri.
Perempuan juga bisa kok kayak laki-laki. Kita perlu kesetaraan gender. Kita perlu diakui juga, jangan dikecilkan perempuan. Padahal dalam Islam tak pernah ada yang mengecilkan perempuan. Justru ruang lingkup mereka dalam rumah itu bentuk pemuliaan mereka. Perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Disuruh pakai kerudung itu dimuliakan, bukan berarti disuruh panas-panasan, tidak. Ditutup panas-panas, laki-laki boleh nggak pakai kerudung. Nanti disuruh betul laki-laki pakai kerudung, ibu-ibu ngeri pula ngelihatnya nanti. Coba bayangkan bapak-bapak pakai kerudung, ya, ngeri ngelihatnya. Bayangkanlah Pak Wen pakai kerudung. Usah dibayangkan. Ya, jadi ini bukan masalah kesetaraan gender, bukan masalah hak setara, kesetaraan hak, tidak. Ini memang sudah tupoksinya masing-masing. Laki-laki dengan tanggung jawabnya, ya, perempuan dengan tanggung jawabnya pula. Masing-masing punya peran ruang lingkupnya masing-masing. Ya, cuman muncul orang-orang kayak gini. Ya, inilah yang dikatakan di ayat ini, wa qad adallu katsiran. Mereka menyesatkan orang banyak, sesat orang denyo. Tanggunglah dosanya nanti lebih besar. Jadi kita nggak usah terpengaruh, tak usah takjub melihat orang-orang kayak gitu. Ya, ada yang si paling tersakiti, playing victim, ya, kemudian digaung-gaungkan di sosial medianya. Nah, ini propaganda zaman sekarang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, terlebih lagi Presiden Amerika sekarang, ya, Donald Trump, yang perangainya kayak Donald Bebek. Ya, dia pula yang playing victim. Padahal dia yang nyerang Palestina, dia pula yang menggagas Board of Peace atau BOP. Ya. Apa istilahnya, lembaga perdamaian dunia. Padahal dia bengkerok di mana-mana tuh dia. Mau ke Afrika dia pelakunya, ke Timur Tengah dia juga. Sekarang Iran korban dia. Ya, dia berpidato, apa isi pidato dia? Great people of Iran. Dipuji-pujinya bangsa Iran dulu. Bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Kalian itu adalah bangsa yang hebat. Maka kami menawarkan pada kalian terbebas dari rezim pemerintahan kalian. Kami berikan bantuan, nanti kalian yang mimpin. Setelah kami bantu, nanti kepemimpinannya itu kalian. Mirip narasinya ketika meruntuhkan Afghanistan dulu, ketika memvonis Saddam Hussein dulu. Bahasanya juga kayak gitu. Dipuji-pujinya bangsa Afghanistan supaya berpihak ke mereka, diburu-burukannya pemerintahan. Kemudian bangsanya sendirilah yang membantu menggulingkan pemerintahannya. Ini pola yang sama mereka pakai ke Iran sekarang. Silakan Bapak Ibu lihat pidato-pidatonya si Donald Trump. Ya, dipuji-pujinya bangsa Iran, great people of Iran. Kalian sedang tersakiti, kalian sedang terzolimi oleh pemerintahan kalian. Karena Ali Khamenei ini Bapak Ibu sudah mimpin 30-an tahun lebih. Ya, dari tahun 80-an akhir dia sudah mimpin Iran. Dia bapak revolusinya Iran. Tapi sampai sekarang dah tahun 2020-an masih dia pemimpinnya. Nah, Donald Trump memainkan momentum ini. Sudah saatnya juga digulingkan. Yang pasti dia ada kepentingan di sana. Ya, bulan-bulan lalu pemimpin Venezuela ya, yang dia tangkap, apa hak dia nangkap-nangkap? Nah, inilah realitanya Bapak Ibu. Wa qad adallu katsiran wa la tazididz zalimina illa dhalala. Ya, jangan engkau tambah ya Allah kepada orang-orang zalim ini, Amerika, Israel dan sekutu-sekutunya, illa dhalala, kecuali yang bertambahnya kesesatan dan kesesatan. Kita khawatir Indonesia masuk di sana. Ini kita khawatirkan sekarang. Karena Indonesia ikut menyumbang sekian triliun US dollar ya untuk Board of Peace, agen perdamaian ini. Yang tak apalah faedahnya. Di ayat 25 Bapak Ibu dimuliakan Allah,
mimma khati'atihim ughriqu, karena dosa kesalahan mereka ini mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara, lalu nanti di hari akhirat mereka langsung masuk neraka. Kita kenal Bapak Ibu, ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi pas dibangkitkan nanti dia tak perlu dihisab lagi. Orang-orang ini langsung masuk surga. Dalam hadisnya Nabi mengatakan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Salah satu sahabat yang bernama Ukasyah minta Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya masuk di dalamnya? Lalu Rasulullah mengatakan, anta minhum, kamu masuk. Ada sahabat lain menuntut, ya Rasulullah, apakah saya masuk? Doakan saya masuk. Tapi Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Seakan-akan Ukasyah ini adalah orang terakhir dari kuota 70.000. Orang terakhir. Tapi kita yakin insyaallah tidak. Mudah-mudahan ada di kalangan generasi-generasi belakangan ini yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kitalah orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Kebalikannya Bapak Ibu, ada juga orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Nah, inilah contohnya. Mimma khati'atihim, karena dosa kesalahan mereka, ughriqu, mereka ditenggelamkan, fa udkhilu nara, mereka langsung masuk neraka nanti tanpa hisab. Ini orang-orang yang parah. Yang lain nanti ada Fir'aun kawan-kawannya nanti, umat Nabi Nuh, Fir'aun, Namrud. Nah, inilah dia satu geng nanti ini, satu tempat, satu circle, orang masuk neraka tanpa hisab. Falam tajidu lahum min dunillahi ansara, mereka tak dapati penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Nuh berdoa. Ini doanya Nabi Nuh. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, setiap nabi dan rasul itu punya satu doa pamungkas. Doa pamungkas Nabi dan Rasul ini kalau mereka pakai akan langsung mustajab, langsung terjadi. Nabi Zakaria alaihissalam sudah pakai doanya ketika di dunia. Apa doa Nabi Zakaria? Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya menyendiri, sementara Engkau sebaik-baik pemberi warisan keturunan. Doa mustajabnya Nabi Zakaria langsung diijabah oleh Allah, lahir anaknya yang bernama Yahya. Bahkan Allah yang ngasih nama, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Maka Bapak Ibu yang mungkin belum dapat keturunan, ini solusi yang kedua. Baca doa pamungkasnya Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Baca terus. Mandi hujan tadi, kemudian baca doa. Kemudian istighfar. Istighfar, mandi hujan, baca doa. Ini salah satu ikhtiar langit. Nah, ikhtiar langit kita, ikhtiar duniawi jelas, pakai obatnya, pakai makanan-makanan herbal, perlu diruqyah dan lain-lain. Ikhtiar langit kita istighfar, mandi hujan, doa. Insyaallah Allah ijabah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah, nabi lain juga ada yang berdoa, seperti Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa penyakit. Penyakit ini membuat kulit beliau kudisan, bernanah, bau bahkan sampai orang kampung ngusir beliau. Orang kampung ini bukan karena Nabi Ayub ini nabi, tidak, tapi karena sakitnya itu. Diusirnya karena sakitnya, bukan karena dakwahnya. Karena sakitnya udah menyengat, baunya bikin warga kampung tak nyaman, mereka usir. Sampai akhirnya Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Saya ditimpa penyakit ya Allah,
engkau sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Maka Allah angkat penyakit itu, kembali kulitnya seperti semula, ya, kembali berada di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga memakai doa pamungkasnya. Apa doa pamungkasnya? Ini dia yang ada di ayat ke-26. Rabbi la tadharni farda Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan biarkan di muka bumi ini ada orang-orang kafir. Habiskan, lenyapkan mereka ya Allah. Innaka intadharhum, kalau engkau biarkan juga, engkau sisakan juga, yudillu ibadat, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau ada yang lahir bayi dari kalangan mereka, pasti jadi fajir dan kafir. Pasti dia kafir dan pasti dia suka bikin dosa. Ini rahasia dakwah yang ke-6, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi Nuh mendoakan ini setelah Nabi Nuh tahu dengan pasti karakter dari objek dakwahnya. Maka sebelum kita berdakwah, kenali dulu objek dakwah kita. Apa tabiat orang Solo ini? Kenali kita dari A sampai Z. Oh, mereka gini, mereka seperti ini. Mereka arogannya kuat, mereka gengsinya tinggi misalnya. Kita dah tahu. Bahkan Nabi Nuh tahu betul. Kalau ada bayi yang lahir, Nabi Nuh dah tahu ini nanti besar akan kayak gitu juga. Dengan pola yang sudah dilalui Nabi Nuh selama 1000 tahun berdakwah tadi. Dah kelihatan tiap bayi yang lahir kafir, pembangkang, pendosa. Lahir lagi generasi berikutnya sama kayak gitu juga. Dari perhatikan oleh Nabi Nuh sekian generasi berlalu, maka Nabi Nuh simpulkan, kalau ada juanan lahir setelah iko, samu senyo, takkan berubah, takkan putus generasi ini. Berkesinambungan perangai mereka, karena bapaknya cinta sama anaknya, emaknya juga cinta sama bapaknya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang menarik yang perlu kita garis bawahi adalah Nabi Nuh mendoakan celaka untuk umatnya ini bukan karena sakit hati, bukan karena kesal dakwahnya ditolak, bukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ketetapan Allah masih berlanjut, Nabi Nuh akan terus berdakwah sampai 2000 tahun, 3000 tahun. Itu hebatnya Nabi Nuh. Ya, tapi ketetapan Allah sudah datang. Ya, Allah katakan dalam ayat lain, wa uhiya ila Nuhin, kami berikan wahyu kepada Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Takkan ada yang beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman saja. Ya, jadi Allah sudah ngasih ultimatum, dah enggak ada lagi. Berarti ini tanda dakwah kamu dah selesai. Enggak ada lagi yang akan beriman, dah habis masanya. Mereka akan kayak gitu juga. Ya, maka barulah Nabi Nuh berdoa, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Jadi datang dulu ultimatum dari Allah, ngasih tahu bahwa enggak akan ada lagi yang beriman, baru Nabi Nuh berdoa. Nah, kita dalam dakwah jangan kebalik. Peluang dakwah masih banyak, proses dakwah kita masih sedikit, tapi dah doa aja. Kau orang kau dah amuah untuk elok oleh gunung, binasakan sajalah ya Allah. Nah, ini bahaya. Ya. Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun berdakwah. Bahkan kalau lebih lagi, beliau akan lebih berdakwah terus. Tapi Allah yang ngasih ultimatum, ngasih waktunya. Sudah habis waktunya kamu berdakwah. Nah, selesai perjuangan kamu sudah sampai di titik penghabisan. Serahkan sisanya kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa, la tadhar, jangan sisakan lagi, sehingga kita tahu datang hujan, banjir yang tak berhenti-berhenti, bahkan sampai tahunan lamanya banjir ini, sampai menenggelamkan bumi. Ya, habis semuanya binasa,
Sebagaimana kita katakan di awal, keturunan-keturunan Kabil pun binasanya di banjir ini. Lenyap semuanya, Allah bersihkan bumi dari para orang kafir. Lalu dimulai lembaran baru. Nabi Nuh dikenal sebagai bapak manusia yang kedua. Bapak manusia yang pertama adalah Adam, dikenal dengan sebutan Abul Bashar. Abul Bashar, bapaknya manusia. Lalu habis generasi di zaman Nabi Nuh menjadi bapak manusia yang kedua. Bapak Ibu dimuliakan Allah, terakhir di ayat ke-28, setelah bumi habis, bumi lenyap, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya. Mungkin selama saya berdakwah selama 1000 tahun ini, ada kesalahan saya, ada tutur kata saya yang tak pada tempatnya, ada pola dakwah saya yang membuat engkau enggak suka. Maka Nabi Nuh minta ampun sama Allah. Ini akhlak puncak dari seorang dai. Kita kadang setelah berdakwah kita malah bangga kita sudah berdakwah. Kita punya rekrutmen, kita punya majelis, kita punya pengikut. Padahal Nabi Nuh mengajarkan setelah selesai berdakwah itu minta ampun sama Allah. Mungkin ada cara berdakwah kita yang Allah enggak suka ternyata. Kita merasa kita berbuat sesuatu yang hebat. Tapi Nabi Nuh justru minta ampun. Rabbi firli, ampuni saya ya Allah. Mungkin doa saya tadi keterlaluan. Doa saya yang minta lenyapkan orang kafir ini keterlaluan mungkin. Maka Nabi Nuh berdoa pada Allah. Wali walidayya, kepada kedua orang tuaku. Siapa tadi Bapak Ibu? Nama ayahnya Nabi Nuh? Masih ingat? Oh, udah gak ingat ya? Nuh bin Lamik. Nuh bin Lamik, bapaknya Lamik, ibunya bernama Syamkha. Dalam sebuah riwayat disebut dengan Syamkha. Ibunya juga beriman. Rabbi firli wali walidayya, dan kedua orang tuaku semuanya beriman. Waliman dakhala baitiya, dan orang-orang yang masuk ke rumahku semuanya. Yang dimaksudnya adalah waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, yang masuk ke rumah dalam keadaan beriman. Artinya yang berada di dalam rumah tapi tak beriman, tak didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita ingat Bapak Ibu ketika terjadi banjir itu, anak Nabi Nuh kan tidak mau naik kapal. Naik kapal itu tanda dia beriman. Ya, ditanya ke anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, di surat Hud. Wahai anakku, naik kapal bersama kami. Ya, disuruh naik kapal. Wala takum ma'al kafirin, jangan berada bersama orang kafir. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabalin, saya akan naik ke atas bukit, ya'simuni minal ma', yang akan menyelamatkan saya dari air. Nabi Nuh udah ngasih tahu lagi, la 'asimal yauma min amrillah, tak ada lagi yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Ya, hari ini enggak ada lagi yang memberikan pertolongan kecuali Allah. Bukit pun enggak akan bisa menyelamatkan kamu. Tapi dia tetap ingkar, maka dia termasuk fakana minal mughraqin, dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kemudian setelah tenggelam, Nabi Nuh berdoa sama Allah. Wa nada Nuhur rabbahu inna bani min ahli, anak saya ya Allah, itu keluarga saya. Selamatkan dia, tolong ya Allah, selamatkan dia. Saking cintanya Nabi Nuh ke anaknya. Jadi tabiat cinta anak itu sampai ke Nabi Nuh juga. Nabi Nuh sayang sama anak-anaknya. Nabi Nuh menuntut, inna wa'dakal haqqu, ya, selamatkan anak saya. Tapi apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu itu tak masuk keluargamu lagi. Innahu amalun ghairu salih, dia beramal amalan yang tak baik. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Ya, maka tak masuk di doa ini anak Nabi Nuh.
juga istri Nabi Nuh. Padahal istri Nabi Nuh ini di rumah terus 24 jam. Ya, istri pendamping hidup. Tapi tak masuk dari antara orang-orang yang didoakan oleh Nabi Nuh. Di surah At-Tahrim Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin." Allah berikan perumpamaan orang kafir itu dua orang perempuan. Yang satu istri Nabi Nuh, yang satu lagi istri Nabi Lut. Ustadz, kenapa perumpamaan orang kafir kok istri, kok perempuan? Kok enggak laki-laki yang jadi perumpamaan? Misalnya Allah berikan perumpamaan orang kafir itu seperti Fir'aun, seperti Namrud, kan laki-laki ini, atau Haman, atau Korun. Tapi Allah berikan perumpamaannya malah perempuan. Menariknya di sini Bapak Ibu, karena dua orang perempuan yang disebut ini, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, mereka ditarbiyah, dibina oleh Nabi, bukan oleh orang lain. Yang membina mereka, yang mentarbiyah mereka langsung Nabi, suaminya sendiri. Kalau kita berpikir dengan kacamata kita, kalau suami ibu-ibu sekarang Nabi, mungkin kita yakin kita udah jadi orang soleh, orang paling baik lah suaminya Nabi. Tapi ini dua orang ini menakjubkan. Suami mereka Nabi, tapi mereka tetap kufur. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Maka ini seburuk-buruk perumpamaan orang kafir. Bahkan Bapak Ibu, istri Nabi Lut itu disebut terus setiap pengucapan Nabi Lut. Kalau istri Nabi Nuh nggak disebut, buka kisah Nabi Nuh di mana saja, tak disebut istri Nabi Nuh. Karena dia pasif dalam kekufurannya. Adapun istri Nabi Lut alaihissalam, dia aktif dalam kekufurannya. Ya, dia jadi dai pula dalam kekufuran. Ini parahnya. Dia jadi dai juga. Bahkan di detik-detik terakhir sebelum azab datang, malaikat datang ke rumah Nabi Lut dalam rupa manusia, lelaki yang tampan sekali. Kemudian Nabi Lut katakan ke istrinya, jangan kasih tahu penghuni kampung ini, jangan kasih tahu warga ada tamu laki-laki yang datang. Apa yang dilakukan istri Nabi Lut? Dia malah door to door, dia malah dakwah door to door. Diketuknya setiap pintu rumah, dibilangnya ada laki-laki tampan di rumah saya. Saking pembangkangnya istri Nabi Lut, ada laki-laki tampan di rumah saya. Jadi dia DS, dia DS, direct selling, door to door, ya, menjual calonnya seperti itu. Kayak kita lah, dia door to door mendakwahkan kekufurannya. Dia jual ada laki-laki tampan di rumahnya, maka berkumpul laki-laki yang gay tadi, yang LGBT ini berkumpul ke rumah Nabi Lut. Mereka dobrak-dobrak rumah Nabi Lut, kayak singa ngelihat mangsa, singa kelaparan ngelihat mangsa. Kayak gitu mereka ngelihat laki-laki tampan, mau mereka santap pula. Dan digedor-gedor, Nabi Lut dah payah menahan dari dalam. Akhirnya malaikat katakan, buka ajalah pintunya. Nabi Lut khawatir, gimana? Kamu jangan takut, kami ini malaikat. Kata malaikat, buka aja pintunya. Dibuka, lalu salah satu malaikat mengibaskan sayapnya dan mereka terpental, bahkan sempat buta. Sempat buta, mereka hilang akal, hilang arah, hilang ingatan. Mereka kembali ke rumah, lupa apa yang baru saja terjadi. Ya, lalu disuruh oleh para malaikat ini, keluar kamu Lut dari kampung ini, kecuali istri kamu. Istri diamkan, nggak usah diajak. Ya, nggak usah. Jadi nggak dikasih tahu. Istri Nabi Lut ini nggak tahu kalau azab akan datang. Dia nggak tahu kalau laki-laki yang datang itu adalah malaikat. Dikiranya laki-laki biasa. Maka Allah angkat kampung itu setelah Nabi Lut keluar, lalu Allah balikkan, ya, dan mereka ditimpuk dengan batu-batu dari langit. Itu parahnya istri Nabi Lut alaihissalam. Dia aktif dalam kekufurannya, tapi istri Nabi Lut, Nabi Nuh, dia pasif dalam kekufurannya. Tapi tetap
mereka seburuk-buruk orang kafir karena sudah ditarbiyah, dibina oleh Nabi langsung, tak juga mau beriman. Kemudian Nabi Nuh mendoakan juga walil mu'minina wal mu'minat, untuk seluruh orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan ya Allah jangan tambah kepada orang-orang zalim kecuali kebinasaan dan kecelakaan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah jam 11.45, sudah selesai materi kita. Maka banyak tadi poin-poin yang bisa kita tadabburi, metode-metode berdakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Terakhir mungkin Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa Nabi Nuh ini termasuk 5 rasul ulul azmi, 5 rasul yang disebut sebagai ulul azmi. Di akhir surat Al-Ahqaf Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad sebagaimana rasul-rasul ulul azmi dulu sabar dalam kehidupan mereka. Rasul ulul azmi itu kita tahu Bapak Ibu, yang pertama Nuh alaihissalam, yang kedua Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Musa alaihissalam, yang keempat Isa alaihissalam, dan yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan di ayat ini ke kita semuanya, apalagi kita sebagai dai, fasbir, sabarlah, berlapang dadalah, maafkanlah sebagaimana rasul-rasul ulul azmi memaafkan umatnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mereka enggak memaafkan umatnya, mungkin banyak di antara mereka yang sudah menyerah. Banyak di antara mereka yang sudah menyerah. Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50. Bisa jadi Nabi Nuh ini menyerah di tahun ke-500, menyerah di tahun ke-700. Sementara doa itu Bapak Ibu, pertolongan Allah itu akan datang ketika kita sudah maksimal dalam ikhtiar kita. Ketika kita sudah maksimal dalam ikhtiar kita. Masalahnya yang tahu ikhtiar maksimal ini hanya Allah, bukan kita. Jadi jangan merasa kita kan dah berdakwah ini dan ngajak umat kepada syariat Islam, kayaknya kita dah maksimal lah ikhtiar kita, tapi kok tak datang-datang pertolongan Allah. Atau seperti kasus di Palestina, ikhtiar kita dah maksimal, kita dah kumpulin dana, kita doakan, mujahidin sudah berjihad, kenapa pertolongan Allah enggak datang-datang? Ya karena versi ikhtiar maksimal ini hanya Allah yang tahu. Apa ini maksud dan ikhtiar maksimal hanya Allah yang tahu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Nabi Nuh berhenti berdakwah di tahun 945, sementara ketetapan Allah dia berdakwah sampai 950, tinggal 5 tahun lagi dia berhenti, apa yang terjadi? Gak akan terjadi banjir tadi. Gak akan terjadi banjir tadi. Allah gak akan datang pertolongan. Tapi Allah sudah tetapkan dari awal, pertolonganku akan aku berikan di tahun 950 tahun. Tergantung Nabi Nuhnya lagi, kuat gak boleh berdakwah selama 950 tahun. Dan beliau kuat, beliau jalani. Nah mungkin saudara-saudara kita di Palestina, Allah takdirkan misalnya merdekanya nanti di tahun 2020, di 2045 misalnya. Nah kita nggak sabar sekarang, kita merasa ikhtiar dan maksimal, sehingga bergabung pula sama Amerika, masuk ke golongan World of Peace. Padahal Allah masih nunggu kita sekitar 15 atau 10 tahun lagi. Sabar kita dulu, sabar, dikit lagi ini. Nah nanti kalau sudah sampai waktunya, pertolongan Allah akan datang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah, maafkanlah. Dengan musuh kita bisa sabar, apalagi dengan sesama kita, apalagi dengan internal kita sendiri. Ini poin pentingnya. Ke sesama kita jangan lagi ada kata-kata yang tak baik, kata-kata tuduhan, kata-kata suuzon, kata-kata klaim sana klaim sini.
Ya, saya hafal ya. Jadi lagi merasakan ini beberapa waktu lalu. Ya nggak apa-apa kalau ada orang yang klaim-klaim kita tak baik atau menyebut-nyebut kita sepihak. Sabar saja, apalagi dari kalangan internal kita sendiri. Kita sabar saja. Sabar, karena ujian itu kadang datang dari luar, kadang datang dari dalam. Ya, maka sabarlah seperti ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh sabar dari luar dan sabar dari dalam. Bininya kafir, istrinya kafir. Kalau Nabi Nuh nggak sabar mungkin diceraikan bini ini. Tapi Nabi Nuh sabar, Nabi Lut sabar. Kalau mereka nggak sabar, diceraikan istri-istri yang pembangkang kayak gini. Jadi ibu-ibu ambil pelajaran. Jangan jadi istri-istri yang pembangkang. Jadilah istri-istri yang mensupport dakwah, mensupport suaminya. Ini saya akan menjadi bidadari surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Waktu masih ada 10 menit. Ya, pesan moderator kita boleh ada tanya jawab agak dua. Nah, biar nggak molor agak dua saja. Boleh diantara Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait materi atau di luar materi. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, Ustaz. Kalau tadi kan Nabi Nuh berdoa, musnahkanlah seluruh pembesar-pembesar yang kafir itu. Atau terus tadi tambahkan kan hari ini ada juga dai-dai atau pendakwah yang mengajak orang ke arah kesesatan, ya, seperti umatnya kaumnya Nabi Nuh itu. Boleh juga kita berdoakan agar Allah memusnahkan mereka? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada lagi boleh, Ibu? Pak Gemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja bagaimana kita menyikapi salah satu dari pimpinan yang Kiai juga yang bilang kalau tentang zakat itu tidak disuruhnya fokus untuk sedekah saja gitu. Gimana gitu kan? Jadi kan banyak apakah itu termasuk dai yang menyelesaikan juga gitu. Karena pertanyaannya singkat, jawabannya pun singkat. Dari yang pertama dari Ibu tadi terkait gimana mendoakan keburukan kepada orang-orang buruk. Seperti itu intinya. Ada orang-orang yang menyesatkan umat, orang-orang yang membuat keburukan. Gimana kalau kita doakan juga keburukan? Begini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pada prinsipnya doa itu bebas. Mau doa apa saja itu hak kita. Apalagi kalau kita sampai terzolimi, itu hak kita juga. Maka bebas, dalam prinsipnya bebas. Bapak Ibu mau mendoakan orang dengan doa apapun itu bebas. Yang kedua, pribadi yang sempurna itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat pola dakwah Nabi Muhammad, beliau mengedepankan
sabar. Ya, maka ini jadi poin yang kedua, sabar kita dituntut. Memang doa itu bebas, tapi sebagai pribadi muslim yang baik, kita dituntut untuk sabar. Ya. Sabar kita apapun keburukan orang. Kalau misalnya ada orang-orang buruk, kita pandang saja ini sebagai poin positif. Anggaplah tadi ada dai buruk misalnya. Orang ada Abu Janda misalnya. Siapa lagi? Profesor yang dukung LGBT itu siapa namanya? Ya, profesor dosen UI. Ade Irmando, siapa lagi yang terang-terangan lah kita, Zuhairi Misrawi, tokoh Jil, ya, yang kita tidak suka sama mereka, anggap saja ini suatu yang positif, yang justru menantang kita dalam berdakwah. Ya, jadi kita pandang dengan kacamata positif. Kalau hati kita lapang, Bapak Ibu, kita bisa seperti itu. Ada gesekan, jangan langsung, ya jangan jadi pribadi yang sumbu pendek lah. Ada orang menyela kita, kita balas. Ada orang yang agak merendahkan kita balas merendahkan, tidak. Ya, saya pribadi sekarang termasuk yang sedang sabar. Saya tinggal di rumah di Moropane. Ini rumahnya rumah kos-kosan. Jadi antar satu rumah itu dempet, cuma satu tembok. Yang kalau ngomong terdengar. Pindah orang Batak ke sebelah rumah. Tak sholat, kayaknya muslim, cuman ya pola hidupnya bertato, tak sholat, tak puasa, terang-terangan. Kemudian tiap malam karaoke dia. Sampai jam 1, sulit kita tidur. Ya, kalau kita sumbu pendek mungkin bisa terjadi cekcok, perkelahian. Ya, tapi saya bilang sama istri, kalau dia ngidupin musik, kita hidupkan murotal. Kita lawan bising itu dengan kebisingan juga. Mudah-mudahan nanti dengan murotal yang kita hidupkan, nah, mereka dapat hidayah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini ingin kita tekankan. Maka pesannya fasbir kama sabaru ulul azmi. Ya, pandang sesuatu itu dengan positif. Ada orang rendahkan kita, ada orang menjelekkan kita, ada orang mengagu kita. Yaudah kita lapang dada saja, kita maafkan. Ya, bisa saja sebenarnya kita doakan keburukan, tapi apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Tentu tidak. Karena Rasulullah pernah ditawarkan membinasakan penduduk Taif. Ditawarkan oleh malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat saja geram sama orang Taif. Tapi kebesaran hati Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad yang melarang didoakan kebaikan. Mereka enggak tahu, mudah-mudahan nanti tumbuh dari generasi-generasi setelah mereka orang-orang yang menyembah Allah. Dan terbukti sampai kapanpun dari Taif itu tak ada pembangkang, tak ada orang kafir, tak ada orang munafik. Di tempat-tempat lain muncul orang munafik, tapi dari Taif enggak ada. Bersih generasi-generasi yang bersih berkat doa dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan melihat Abu Janda, ya cukup kita lus dada aja lah, doakan didapat hidayah. Melihat Ade Irmando, doakan didapat hidayah. Ya, tapi kalau sudah musuh Islam yang nyata seperti Israel, Amerika, nah apa nih, doakan dia lah. Apa yang mau diharapkan lagi? Memang bangsa-bangsa yang terkutuk, doakan sajalah. Ya, doakan keburukan, doakan kehancuran untuk Israel. Karena para ulama melakukan itu, para wali mendoakan itu juga. Maka kita tiru juga, kita doakan musuh kita dengan kehancuran. Kemudian pertanyaan singkat dari Pak Gemi terkait Pak Nasaruddin Umar, ya, menak kita saat ini yang kita lagi viral videonya, zakat itu tidak dibutuhkan umat Islam. Ini sama saya menyikapi, sebenarnya yang dimaksudkan Pak Nasaruddin Umar ini adalah zaman dulu itu orang saking kuatnya nilai-nilai sedekah, rajinnya orang bersedekah, zakat itu tak dibutuhkan. Itu maksud poinnya itu di situ. Cuman zaman sekarang orang tak sadar dengan sedekah. Ya, jadi kata beliau, kalau umat Islam ini ngeh dan melek dengan sedekah,
dengan infak, sedekah, ini saya zakat itu tak dibutuhkan. Ini saya umat ini akan maju. Itu poinnya tuh di situ sebenarnya. Cuman karena bahasa beliau tak semua orang menangkap maksudnya, ya jadi heboh di sosial media, dianggap sebagai merendahkan zakat. Cuma kita berpikir positif, mungkin nggak Nasaruddin Umar merendahkan zakat? Siapa latar belakang Nasaruddin Umar? Beliau ini dulu kepala Masjid Istiqlal, pengelola Masjid Istiqlal. Apakah Masjid Istiqlal nggak ada ziswafnya? Ada ziswafnya. Apakah beliau nggak mengelola zakat? Ada, beliau kelola. Jadi mungkin nggak pernyataan ini lahir dari orang-orang yang selama ini mengelola zakat? Saya merasakan tidak seperti itu maksudnya. Cuman di sini jadi pelajaran bagi beliau, hati-hati memilah-milih kata. Itu saja intinya ya. Ini masalah sederhana sebetulnya, cuman dibesar-besarkan oleh sosial media. Muncul ustadz yang membantah. Oh, Anda tahu nggak maksud Al-Taubah ayat yang khudz min amwalihim shadaqatan itu maksudnya zakat itu. Berarti Anda merendahkan zakat. Nah, ini mulai terpancing lagi umat. Jadi umat ini dibentur-benturkan oleh pemuka agamanya sendiri yang bersumbu-sumbu pendek, yang nggak sabar, yang cepat responsif, ya, karena waktu itu adalah bagian dari obat. Jadi diam dulu, sabar dulu, lihat nanti perkembangan, baru kita berkomentar, baru kita berrespon. Allah alam ya, begini. Kalau Anda lihat tak ada yang negatif dari perkataan Nasaruddin Umar, ya, karena latar belakang beliau adalah pegiat ziswaf. Beliau hanya membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Umat sekarang malas berinfak dan malas bersedekah. Maka kalau umat ini sudah rajin bersedekah, zakat tak lagi dibutuhkan. Apakah pernah ada zaman zakat tak dibutuhkan? Pernah. Zaman Umar bin Abdul Aziz, zakat gak ada. Karena umat sejahtera. Umat sejahtera ini kenapa? Karena rajin infak dan sedekah. Nah, itu poinnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudah berada di penghujung waktu, pas jam 12.00 di jam saya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di majelis ini diberikan tambahan ilmu yang banyak, diberikan kemudahan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, diberikan panjang umur, lancar rezeki, keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Ustaz Imam Musim yang telah menyampaikan tadabbur tafsir dan tadabbur surat bersama kita, subhanallah. Dan beruntunglah bagi kita semua yang bisa mengambil hikmahnya dan mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama 2 jam beliau menyampaikan materi surat tersebut. Terima kasih kepada Allah SWT.